Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu kitab nabi-nabi besar dalam perjanjian lama. Ini kitab yang sangat penting, walau sedikit sukar untuk memahaminya. Tapi dengan rahmat Tuhan kita berusaha untuk membuka Alkitab dan meraih apa yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita semua lewat kitab ini. Kita telah mencapai pasal 17 dan pasal 18. Pada episode sebelumnya kita telah mempelajari pasalnya yang ke-16, dan kita belajar tentang Yerusalem sebagai kota setelah Tuhan menerimanya pada hari kelahirannya dan memperlakukannya dengan baik sampai menjadi kota besar atau kerajaan besar. Lalu bagaimana dia menyangkal Tuhan dan melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Dan bagaimana Tuhan berbicara tentang penghukuman atasnya. Lalu bagaimana dia berbicara tentang janji berkat dan kedatangannya di masa depan. Hari ini dengan rahmat Tuhan, kita akan mempelajari pasal 17 dan 18. Saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dalam studi ini, dan jika Anda memiliki pertanyaan, atau Anda memiliki permintaan tentang Alkitab secara umum, ataupun kitab ini secara khusus, hubungi kami dan kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai studi ini beberapa saat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Kita telah mencapai pasal 17 dan pasal 18. Saya ingin Anda memberikan judul untuk masing-masing pasal tersebut. Saya ingin kembali ke pasal 15 dan 16 dan hubungan keduanya bersama. Lalu ke pasal 16 dan 17 dan hubungannya bersama. Kita sudah mengatakan sebelumnya bahwa pasal 15 mengingatkan kita adalah kejahatan negatif Yerusalem, di mana di sana tidak menghasilkan anggur, malah menghasilkan anggur liar. Apa manfaat kebun anggur jika tidak menghasilkan anggur? Benar. Ini adalah pasal 15, itu hanya perlu dibakar. Dalam pasal 16 kita melihat kejahatan positif yang telah dilakukan. Dia lakukan ketika dia menggunakan kekayaan suaminya untuk bermain-main sebagai pelacur dengan orang-orang asing yang jahat di belakang punggung suaminya. Ini benar-benar jahat dan ini telah terjadi di pasal 16 yang telah kita bicarakan. Sementara pasal 16 berbicara tentang kejahatan kota itu. Pasal 17 berbicara tentang kejahatan raja. Artinya kota itu jahat, rakyatnya jahat, dan rajanya lebih jahat. Sayangnya, betapa bahagianya kita bahwa kita mempunyai orang yang hebat ini, yang tentangnya kita bisa dengan bahagia berkata kepada Allah, "Lihatlah, perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi demi Kristus." Allah memberkati kita dengan setiap berkat. Sebaliknya, karena Zedekia, murka turun atas kota Yerusalem. Namun dalam pasal 17 kita dapat melihat perumpamaan dua raja wali dan pohon anggur. Dan pada akhirnya kita menemukan kerajaan Mesias. Dan ini luar biasa. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya di tangan Kristus. Benar. Jika Anda membawa bangsa X atau Y, Raja mana saja, orang mana saja, raja mana saja, Anda akan mendapati tidak ada yang akan terlaksana olehnya. Tapi jika Anda membawa Kristus ke dalam permasalahan, Anda akan menemukan bahwa kehendak Tuhan akan terlaksana. Ini mengenai pasal 17. Pasal 18 saya berinya judul, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Benar. Yang merupakan jawaban Tuhan kepada orang-orang yang mengatakan, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu.
Maka dia berkata kepada mereka, tidak demikian. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Ya, benar. Oke. Oke. Anda berkata pasal 17 pada awalnya berbicara tentang 2 raja wali dan pohon anggur. Izinkan saya membaca beberapa ayat di awal, kemudian Silakan. saya akan kembali untuk bertanya. Firman Tuhan datang kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung raja wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu-bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung, dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi, yang menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon ganda rusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah, dan cabang-cabang yang melengkung, menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengulurkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Jadi itu menjadi pokok anggur dan menghasilkan cabang-cabang dan mengeluarkan dahan. Saya ingin tahu siapakah Raja Wali itu, dan apa artinya kata-kata yang terkait dengan Raja Wali itu. Seperti kami katakan bahwa ada 2 Raja Wali. Raja Wali pertama yang disebutkan dalam ayat 3. Seekor burung Raja Wali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warni. Adalah gambaran Nebukadnezar, Raja Babel. Raja Babel, yang memiliki kekuasaan dan wibawa. Ada Raja Wali lain yang akan kita lihat di ayat 7, yang berbicara tentang Firaun, Raja Mesir. Jadi Raja Wali pertama adalah Raja Babel. Ya, Raja Wali kedua mulai dari ayatnya yang ke-7 adalah Firaun, Raja Mesir, benar. dan itu adalah 2 kerajaan yang ditangani Yerusalem. Ya. Apa yang mereka lakukan dengan Yerusalem, Raja Wali yang pertama dan kedua? Pertanyaannya adalah apa yang Yerusalem lakukan dengan mereka? Sayangnya mereka meninggalkan orang hebat itu yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk berpaling dan mengandalkan Mesir. Bukankah Tuhan berkata kepada mereka dalam Keluaran pasal yang ke-19, Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Lalu engkau berpaling untuk kembali mengandalkan lengan manusia pada Raja Mesir? Apakah kamu lupa ketika Musa berkata, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya? Apakah kamu kembali kepada Raja Mesir? Sayangnya ketika mereka merasa takut kepada Raja Babel karena mereka tidak sekuat dia, mereka menggunakan Raja Mesir. Mungkin dia akan melindungi mereka dari Raja Babel. Mengapa kamu melakukan ini sementara kamu memiliki Allah yang kekal, yang tentangnya Musa berkata, Allah yang abadi dalam tempat pelindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Mengapa, oh orang bodoh, engkau meninggalkan Tuhan untuk bersandar pada lengan manusia? Tidakkah engkau baca di dalam Yeremia? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lihatlah, kutuk telah datang kepadamu karena engkau bersandar pada Raja Mesir yang tidak akan menguntungkanmu seperti yang akan kita lihat dalam penjelasan tentang perumpamaan di sisa pasal Mohon ini. jelaskan perumpamaan itu selama Anda mengacu kepada penjelasannya. Oke. Maaf, Anda katakan pada awal episode bahwa pembicaraan di sini mengenai raja yang adalah Zedekia. Ya. Apa yang Zedekia lakukan dengan Raja Babel dan juga Raja Mesir? Jika kita ingin melihat sekilas, kita dapat mengatakan bahwa Zedekia dilantik sebagai raja oleh Raja Babel dan membuat perjanjian dengannya. Dan Zedekia bersumpah dengan nama Tuhan. Zedekia adalah Raja Yehuda. Zedekia Yang ditunjuk Raja oleh Raja Yehuda yang ditunjuk oleh Raja Babel. Sayangnya ini adalah raja terakhir yang merusak semuanya. Ya. Karena dia lebih jahat dari para Sebelum tahap pendahulunya. final penawanan. Benar. Raja Babel mengangkatnya sebagai raja dan menggulingkan raja yang ada di hadapannya. Tetapi dengan syarat dia tidak mengandalkan Mesir karena Mesir dan Babel pada waktu itu bersaing Benar. untuk mendominasi dunia. Mereka berkonflik. Dan ini seperti sebuah perjanjian antar mereka. Ya, ia menunjuk Zedekia dan menaruh dia di bawah sumpah dengan nama Tuhan. Dan dia bersumpah dengan nama Tuhan. Tetapi Zedekia tidak menghormati nama Tuhan, sayangnya. Nebukadnezar menghormati nama Tuhan. Lebih dari Zedekia, Raja Yehuda, yang bersumpah dengan nama Tuhan. Dan kemudian dia menang ringan sumpah itu untuk mengingkari perjanjiannya. Iya. Dan dia mendatangkan masalah pada dirinya sendiri dengan melakukannya bukan menyelamatkan. Karena ketika dia bersandar pada Raja Mesir, Nebukadnezar mengetahui pengkhianatan ini. Maka ia datang dengan tara yang besar, dan ketika Anda membaca ayat 17, dalam penjelasan perumpamaan, dikatakan dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tara yang besar. Artinya Firaun tidak akan bermanfaat bagimu, dia tidak akan datang kepadamu dengan tentara yang besar atau dengan pasukan yang besar.
Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang, artinya ketika Raja Babel datang dan membangun gundukan dan tembok pengepungan untuk mengepung kota, Mesir tidak bermanfaat Mesir bagimu. tidak akan menguntungkanmu. Iya, Faktanya ini adalah prinsip yang berlaku untuk segala hal. Jika Anda ingin bertahan dalam bahaya, datanglah kepada Tuhan. benar. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tanggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jika aku mengandalkan lengan manusia ketimbang Tuhan, aku akan mendatangkan kutuk itu ke diriku sendiri. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, bahkan jika dia adalah Firaun, Raja Mesir. Jadi dosa Zedekia bukan hanya karena dia melanggar sumpah dan mengandalkan Mesir, tapi dia juga membenci Allah yang dalam namanya dia bersumpah. Benar. Sebab itu Tuhan berkata dalam ayat 19, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel. Perkataan yang sangat keras. Dalam 1 Samuel pasal 2, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Anda bersumpah dengan nama Tuhan. Dan kemudian Anda membenci nama ini. Jadi siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan menjadi perantara bagimu? Sementara Anda berdosa terhadap Tuhan sendiri. Benar. Saudara Yosef dalam teks yang dimulai dari ayat 22, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah. Dan menjadi pohon aras yang hebat, segala macam burung dan yang berbulu sayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Jelas percakapan ini adalah tentang berkat. Ya, Tentang pemulihan di masa Benar. mendatang. Apakah isinya? di sini dia berbicara tentang kerajaan Mesias. Seperti yang telah kami katakan, Zedekia merusak segalanya dan pada zamannya Nebukadnezar datang dan menghancurkan kota dan membakar bait suci sebagai akibat dari kebodohan Zedekia ketika dia meremehkan perjanjian yang untuknya dia bersumpah dengan nama Tuhan. Apakah tidak ada berkat bagi bangsa ini di masa depan? Kita mengerti dalam pasal 16 bahwa mereka mengkhianati Tuhan dan Tuhan telah menghakimi mereka. Tapi di masa depan ada berkat. Ide yang sama di sini, Raja Zedekia telah meremehkan sumpahnya dan mengandalkan Raja Mesir dan Mesir tidak menguntungkan dia. Tetapi ada kerajaan besar di masa depan yang dia katakan di sini, berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat, segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Ini mengingat kita pada apa yang disebutkan dalam Daniel pasal 2, sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu yang mewakili berbagai zaman bangsa-bangsa. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sebuah patung untuk kerajaan Mesias. Anak manusia. Anak manusia dalam kerajaan milenium. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Nama Tuhan dipandang lebih martabat oleh bangsa-bangsa lain daripada Yehuda. Orang-orang ini tidak peduli dengan nama Tuhan dan tidak menghargai atau berarti baginya. Mereka bersekutu dengan Raja Mesir melawan Nebukadnezar dan meminta bantuan dari Kafre, cucu Raja Niko, yang datang dengan sebuah pasukan dan memaksa orang Kasdim untuk mematahkan pengepungan di kota Yerusalem. Hal ini menyebabkan sukacita besar di Yerusalem karena pengepungan dicabut dan Raja Zedekia berharap bahwa tentara Mesir akan membantunya. Namun, sukacita itu dengan cepat hilang. Segera setelah Raja Nebukadnezar mengalahkan pasukan Raja Kafre dan memulihkan pengepungan di sekitar bangsa Yerusalem. Tuhan telah mencatat bahwa dosa Zedekia adalah penghinaannya terhadap sumpah dan murka Tuhan menimpanya dengan mengatakannya demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku, yang telah diingkarinya sedari dulu. Dimulai dari bagian terakhir ayat 3 dikatakan,
datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, yaitu diletakkan di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah taruk tanah dan menanamnya di ladang. Saya tidak mengerti ayat-ayat ini, tolong jelaskan lebih lanjut. Tentang siapa kata-kata ini diucapkan Saudara Yosef? Dalam ayat 4, dia mematahkan pucuknya yang paling ujung. Di sini dia berarti Raja Yoyakim, yang Nebukadnezar anggap sebagai pengkhianat sehingga ia menggulingkannya dan membawanya ke Babel di mana dia mati, dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan. Lalu diletakkannya dia di kota perniagaan yang berarti kota Babel. Karena dalam Wahyu pasal 18 kita membaca tentang para pedagang Babel. Pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Jadi di sini dia berbicara tentang ketika dia membawa Yoyakim ke Babel. Lalu ia berkata ia mengambil sebuah dari taruh-taruh tanah itu yang artinya Zedekia, sang raja terakhir, dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi sehingga ia tumbuh. Tetapi sayangnya Zedekia meremehkan perjanjian yang dibuat Nebukadnezar bersamanya. Maka ia membawa kehancuran bagi dirinya, kotanya, dan kerajaannya. Jadi bagian ini berbicara tentang apa yang Nebukadnezar, Raja Babel, lakukan untuk menggulingkan Yoyakim dan menetapkan Zedekia sebagai raja penggantinya. Dan sayangnya Raja Wali kedua adalah Raja Mesir. Dan raja-raja jahat ini bergantung padanya, tapi ia tidak bergantung bagi mereka. Karena celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Benar. Dan bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Benar. Siapapun yang bersandar pada selain Tuhan akan Ya. menuai wabah. Benar. Kita sampai di pasal 18, kami perlu tahu topik utamanya Saudara Yosef. Orang-orang tidak menyukai jalan Tuhan kita, dan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 29 kita menemukan mereka mengatakan perumpamaan yang sama, dan Yeremia mencatatnya dalam nubuatnya. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Artinya ayah-ayah melakukan dosa ini. Tetapi apa kesalahan kita? Seakan-akan mereka sedang berkata kami tidak punya dosa. Para ayah berdosa, iya kami setuju. Adam berdosa, kita tidak menyangkal bahwa dia telah berdosa. Tetapi bagaimana dengan saya? Dosa apa yang telah saya lakukan? Pembenaran diri adalah dosa yang mengakar kuat dalam hati manusia. Dan ini adalah hal yang terburuk di dalam diri manusia. Bahkan Adam ingin menyalahkan Tuhan. Dan di sini mereka menyalahkan Tuhan, berkata para ayah berdosa, ya. Tapi kami tidak berbuat dosa. Dan pada faktanya Tuhan menjawab mereka, tidak. Aku tidak akan membunuh siapapun karena kejahatan orang lain. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Pernyataan ini diulangi beberapa kali dalam pasal ini. Misalnya dalam ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Terima kasih. Saudara Yosef, jika Anda berkenan, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Silakan. Dimulai dari bagian terakhir dari ayat 3 berkata, datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras dan ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah ditaruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah disediakan. Saya kurang memahami pada bagian ini, tolong jelaskan lebih lanjut. Setiap orang mati karena dosanya sendiri, sementara apa yang kita warisi dari Adam bukanlah dosa kita sendiri. Bagaimana menjelaskan ini, Saudara Yosef? Sayangnya topik dosa asal tidak dipahami oleh banyak orang. Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban saya atas dosa ayah saya. Dia tidak akan meminta pertanggungjawaban saya atas dosa Adam. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian dimanapun, tetapi mengatakan bahwa aku dilahirkan dalam dosa. Izinkan saya menjelaskan kata-kata saya lebih lanjut. Jika seorang ibu pecandu menjadi hamil, putranya akan lahir cacat. Mengapa? Karena ibunya adalah pecandu. Jika ibunya ditangkap, dia akan dipenjara karena kecanduannya. Sementara anak yang lahir tidak akan dipenjara karena kecanduan ibunya. Benar. Tetapi dia akan tetap cacat dan tertekan seumur hidup karena dosa ibunya. Jadi dosa asal tidak berarti bahwa Allah akan meminta saya bertanggung jawab atas dosa Adam. Tak ada satu ayat pun mengatakan demikian. Dan tidak adil kalau Tuhan meminta pertanggungjawaban saya untuk dosa Adam. Tapi ini berbicara tentang keadaan dosa di mana setiap manusia dilahirkan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi aku dilahirkan dengan kelemahan terhadap dosa. Dan saya condong kepada hawa nafsu. Dan tidak ada yang bisa menyangkal masalah itu bahwa manusia adalah orang berdosa. Dan karena
Dia orang berdosa, dia melakukan kejahatan. Dan izinkan. Saya berkata, andaikan saya melakukan 1 juta dosa, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban saya untuk 1 juta dan juga 1 Benar. dosa dari Adam. Benar. Tidak, hanya 1 juta dosa Benar. saja. Tapi karena kondisi berdosa sebagaimana saya terlahir, saya telah melakukan 1 juta dosa. Benar. Izinkan saya merujuk pada Keluaran pasal 20, ada sebuah ayat terkenal di mana Tuhan sendiri berkata, "Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Bisakah kita menyelaraskan ayat ini dengan ayat yang mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati? Di sini dia membalaskan kejahatan para bapa kepada anak-anaknya. Bahkan kita harus melengkapi ayat tersebut untuk mendapatkan makna yang benar. Baik. Ia berkata, ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Artinya, jika ada ayah yang jahat, tetapi putranya tidak melakukan kejahatan yang sama. Misalnya, ayah Raja Hizkia jahat, Raja Ahaz. Tetapi Raja Hizkia saleh, akankah Allah meminta pertanggungjawaban Hizkia atas kejahatan ayahnya? Tidak. Namun ketika ia berkata membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, yang ia maksudkan orang terus hidup dalam dosa-dosa ayahnya. Allah akan minta pertanggungjawaban atas dosanya dan dosa ayahnya. Benar. Karena dia terus menjauh dari Allah. Tetapi jika saya bertobat, apakah Tuhan minta pertanggungjawaban saya? Jangan kiranya jadi seperti itu. Ini jelas juga dalam beberapa budaya di mana ayah yang membenci Kristus Ya. dan membenci para pengikut Kristus. Benar. Dan menghina Kristus dan para Ya. pengikutnya setiap hari. Dan mereka mewariskan kebencian ini Ya. dari generasi ke generasi. Benar. Maka generasi baru bertumbuh dalam kebencian akan Kristus. Benar. Mereka akan dihukum jika mereka tidak percaya. Namun siapapun dari budaya ini Dia akan. datang dan menerima Kristus Seperti diampuni. akan diampuni. Benar. Saya bertanya-tanya apakah ada jenis hubungan lain antara ayah dan anak dalam pasal 18. Baik antara ayah yang saleh dan anak-anak yang jahat atau sebaliknya, antara ayah yang jahat dan anak-anak yang saleh. Ya, misalnya di ayat 9 dan 10. Di ayat 10 ia berkata, tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, segala kekejian yang dilakukannya mencemari istri samanya, menindas orang sara dan miskin. Ini mengingat kita dengan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham Abraham adalah adalah bapa bapa kami. kami. Ayahmu Abraham tidak akan bermanfaat bagimu. Bapamu Abraham adalah orang yang sangat terhormat dan dia pergi ke surga karena dia percaya kepada Allah, tetapi kamu jahat. Dan bapamu Abraham tidak akan bermanfaat bagimu. Saya pikir ini juga merupakan hubungan antara seorang bapak yang saleh yang tidak akan memberi manfaat bagi anak-anaknya yang jahat. Karena mereka tidak hidup seperti dia. Sebaliknya, dia akan menjadi alasan untuk menghakimi mereka. Karena mereka adalah anak-anak dari yang saleh, tapi mereka berjalan dengan cara yang buruk dan jahat. Oke, jika kami ingin mengarahkan sebuah pesan kepada pemirsa kami terkasih, seorang mungkin berkata, saya ingat bahwa keluarga saya benci kepada Kristus, atau ada dosa-dosa yang diwariskan dalam keluarga saya, dan saya takut. Seperti yang banyak kita dengar hal seperti itu pada zaman sekarang, mewarisi warisan buruk keluarga dari kakek atau ayah. Dapatkah Kristus mengakhiri warisan itu sehingga orang itu memiliki awal yang baru? Banyak orang takut kutuk dan mengalami kepanikan dan kengerian. Bahkan ketika seorang datang kepada Kristus, tidak hanya dia akan menyingkirkan semua kutuk, tetapi ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Kita di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Pasal 17 berbicara tentang dua Raja Wali, Raja Wali pertama dan Raja Wali kedua. Kepada siapakah mereka mengacu? Raja pertama menunjuk pada Raja Nebukadnezar. Raja Babel? Iya, betul, Raja Babel. Dan raja kedua adalah Raja Mesir. Nebukadnezar melantik Raja Zedekia di Yerusalem. Tetapi sayangnya Raja Zedekia melanggar perjanjiannya dengan Nebukadnezar dan bersekutu dengan Raja Mesir untuk menolongnya. Dan pada akhirnya Nebukadnezar melawannya ke Babel. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Baik, Oke. baik.
Lalu kita belajar di akhir pasal 17 ayat 22, 23, dan 24 bahwa ada tangkai yang akan menghasilkan buah dan ada sebuah janji berkat. Tentang periode mana dalam sejarah bangsa itu hal ini berbicara? Ini berbicara tentang kerajaan Kristus di masa depan dan kerajaan milenium yang bahagia. Kerajaan Kristus di masa Jadi depan masa dalam depan kerajaan setelah milenial yang masa bahagia. kesusahan besar. Oke, 7 tahun setelah pengangkatan gereja. Bagaimana Baik. Saudara Yosef? Oke. Pasal 18 berbicara tentang orang yang berbuat dosa harus mati karena dosanya sendiri. Bagaimana kita bisa menyelaraskan topik ini dengan apa yang disebut dalam Keluaran 20 ayat 5 bahwa Tuhan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Kata kuncinya adalah orang-orang yang membenci aku. Artinya jika anak-anak terus membenci Tuhan, maka mereka akan menanggung dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Tetapi tentu saja jika mereka bertobat, mereka tidak akan menanggungnya. Benar, oke. Saudara Yosef, Benar. terima kasih. Terima Baik. kasih, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa pasal 17 berbicara tentang Raja Wali pertama yang adalah Raja Babel, Raja Wali kedua yaitu Raja Mesir. Dan kita tahu bahwa Raja Babel menggulingkan Yoyakin, Raja Yehuda, dan melantik Zedekia sebagai gantinya. Zedekia adalah Raja Yehuda yang terakhir dan ia membuat perjanjian dengannya untuk tidak berlindung kepada Raja Mesir karena ada permusuhan antara Raja Babel dan juga Raja Mesir. Tetapi Zedekia mengingkari perjanjian ini dan meremehkan sumpah dan pergi berlindung kepada Raja Mesir untuk melindunginya dari Nebukadnezar. Tetapi penghakiman itu digenapi dan Raja Babel menawan Raja Zedekia dan membawanya ke Babel. Ini adalah Raja Wali pertama dan kedua. Kita juga belajar ada sebuah janji berkat bagi bangsa ini. Mereka akan kembali di bawah kerajaan 1000 tahun Kristus. Dan kita juga belajar dalam pasal 18 bahwa setiap orang mati karena dosanya sendiri. Mungkin ada anak-anak dari ayah yang jahat. Saya akan mengatakan kepada semua orang bahkan jika orang itu ayahnya jahat, setiap orang akan menanggung dosanya sendiri. Anda mungkin berkata kepada saya, tetapi saya punya banyak dosa. Begitu juga leluhur saya. Saya katakan, jika kamu menerima Kristus, dosa-dosamu akan diampuni. Tidak peduli kesalahanmu besar ataupun kecil. Jadi jika Anda merasa bersalah, karena dosa-dosamu atau karena sejarah leluhurmu, datanglah pada Kristus. Datanglah pada Kristus untuk memperoleh pengampunan kekal, untuk memperoleh kebenaran kekal, untuk memperoleh perhentian yang kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. لست أنكر أني مرارا خنتك لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيدني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.